Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di episode kali ini. Di cerita Ramadan kita, mudah-mudahan kita bisa lanjutin lagi eh, bincang-bincang sharing kita yang kemarin. Jadi setelah ketemu dengan orang tua, ngasih tahu orang tua juga tentang masalah perihal udah masuk Islam. Dan karena itu bertepatan dengan Ramadan dan ini Ramadan pertama kali, ini menjadi Ramadan yang sangat berkesan lah. Uh, Kalau untuk aku pribadi uh, dari 2012 ya, berarti udah berapa kali melewati Ramadan tuh? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini yang ke-9 kalinya melewati Ramadan. Ya, sampai saat ini di antara 8 yang udah lewat itu, rasa-rasanya Ramadan yang paling berkesan itu ya Ramadan pertama kali. Mungkin ya gimana ya, mungkin sesuatu yang pertama kali itu memang selalu terasa paling berbekas mungkin ya, dan saya rasa itu paling berbekas di diri saya gitu. Saya melewatinya itu mungkin karena juga pertama kalinya gitu. Ketika itu awal pertama kali menghadapi puasa, sebelumnya kan nggak pernah puasa ya, ada sih puasa misalnya kayak di agama yang lama ada puasa, tapi sistem puasanya itu kan beda. Dia hanya mengurangi sesuatu yang selama ini kita konsumsi, bukan sama sekali tidak makan. Jadi kalau misalnya kita makannya itu sepiring sehari itu sekali makan sepiring, berarti tinggal dikurangi setengahnya, jadi setengahnya aja gitu, dikurangi setengahnya, jadi mengurangi. Terus ada di hari-hari tertentu tidak boleh makan, misalnya di hari Rabu nggak boleh makan lagi, terus di hari Jumat nggak boleh makan daging misalnya kayak gitu. Dia kan seperti itu contohnya. Dan juga ya harus diakui juga dulu itu tidak terlalu dijalankan ya. Nah, mungkin juga banyak yang tidak terlalu mengikuti. Mungkin kalau aturan sekali-sekali, mungkin secara umum aturan makan ragi atau makan dagingnya itu masih terjalankan mungkin rata-rata. Tapi soal masalah mengurangi itu agak subjektif soalnya kan. Nah, itu satu. Yang kedua juga misalnya yang ada di aturannya itu kayak eh, mengumpulkan sepersepuluhan itu. Jadi selama 40 hari mengumpulkan sepersepuluhannya, nanti di hari Paskah baru dikumpulkan sepersepuluhan kita itu. Jadi 10% daripada jajan kita, kalau misalnya kita seorang anak sekolah, berarti 10% daripada jajan anak sekolah kita itu dikurangin. Nanti dikasih tabungan celengan gitu, terus kita masukin ke celengannya itu. Tapi pada kenyataannya ya, pada rata-rata sih yang saya tahu, saya dan kawan-kawan saya dulu, persubuhannya itu nggak terjalankan. Jadi kalau misalnya jajan ya jajan, tapi terakhir minta duit buat diisi, udah gitu aja kan. Bukan sepersepuluhan. Misalnya saya punya jajan sehari 2.000, berarti sepersepuluhannya 200, per hari 200 dimasukin. Kan pada kenyataannya nggak kayak gitu, tapi di akhir ya udahlah, di akhir masukin gitu. Udah mau hari Paskah masukin misalnya kayak gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang beda, beda sekali. eh, Sangat luar biasa lah. Dan karena pertama kali kayak gitu, dan ketika itu kan harinya Juli Agustus ya, 2012 itu Juli Agustus itu termasuk hari yang musim panas sih. Eh, jadi hari-hari itu panas banget, melewati hari-harinya ya, luar biasa panasnya gitu. Itu menjadi luar biasa. Dan juga kan nggak terbiasa bangun sahur ya, jadi ini menjadi suatu hal yang luar biasa sekali. Jadi hari-hari ngelewati pagi puasa gitu kan, pagi itu puasa, terus juga ngelewatinya, terus juga karena saat itu juga masih sekolah, jadi terasa sekali, benar-benar terasa ngelewatinya. Terus juga masih ada yang harus dikerjain, bantu-bantu untuk bersihin masjid, jadi badan tuh benar-benar luar biasa. Tapi disitulah dari awal tuh diniatin untuk bisa melewati Ramadan itu full gitu. Jadi kadang-kadang itu udah letih, udah kering sekali tenggorokan tuh. Nah ini kawan yang satu rumah ini kadang-kadang itu suka suka bukan godain sih, tapi suka inilah, nyuruh untuk batalin. Udah batalin aja kan masih baru pertama masuk Islam katanya. Nggak apa-apa, baru pertama baru mualaf tuh nggak apa-apa, nggak usah puasa juga nggak apa-apa. Jadi sering digituin, sering di apa namanya, sering di bukan digodain ya, sering disuruh batalin lah gitu. Terus kadang-kadang dia bilang kayak gini, udah batalin aja, belum ada kewajiban lagi, kamu kan belum sunat, aduh, kamu kan belum khitan, belum sunat lagi, jadi nggak perlu puasa. Itu kadang-kadang
sering digituinnya gitu. Kadang-kadang kalau udah mulai lemas, udah capek, udah seharian apa, hari panas juga, tahu lah panasnya Pekanbaru ya. Oh, luar biasanya itu, apalagi Rumbai. Jadi ketika itu, aduh, gimana nih gitu kan. Tapi ditahan-tahan, dicoba ditahan-tahankan, luar biasa. Sampai ke ada hari yang benar-benar terasa banget itu. Ada hari dimana saya di ini kerja ke tempat orang, jadi orang minta kerja di tempat dia ya, nambah-nambah jajan lah ketika itu untuk membersihin taman dia. Jadi ngebersihin taman dia itu tepat selesai sholat zuhur, itu baru kita ngerjain ngebersihin taman dia. Itu puasanya ngelawan banget waktu itu udah lemas banget, udah lemas karena membersihin taman tuh kan ya sangat-sangat lumayan ngeluarin tenaga. Dan ketika itu habis zuhur lagi kan, rasa-rasanya aduh udah kering, udah mau apa, ini gimana nih gitu kan. Dan kawan ini lagi-lagi tuh nyuruh udah buka aja nggak apa-apa ini. Jadi kadang-kadang teringat itu ya, ketika waktu dulu-dulu gitu kan, waktu belum muslim, terus teringat tuh kadang-kadang apa namanya, gangguin kawan yang puasa misalnya kayak gitu kan. Kadang-kadang ya aduh, kalau dulu ingat-ingat mikir-mikir, aduh dulu aku juga pernah nyuruh-nyuruh orang, nggak nyuruh sih kadang, cuman nawarin doang gitu kan. Itu kadang-kadang itu aduh, kita minum kan, pulang sekolah minum kan, terus ya namanya juga lagi pulang sekolah haus-haus kan, terus nawarin gimana mau minum, akhirnya dia batal juga misalnya kayak gitu kan. Tetapi ketika itu memang udah dari awal berniat berazam untuk supaya melewati puasa ini full. Jadi pagi puasa tambah lagi di sana sholat tarawih ya. Sholat tarawihnya di sana juga lumayan lama selesainya. Plus kita nggak bisa langsung tidur karena kita tinggal di masjid itu ya, kita harus nungguin orang bubaran dulu tadarusan ya. Habis itu bersihinnya lagi. Habis itu pagi-pagi kita harus bangun karena kita harus ngebangunin orang sahur gitu. Harus bangunin. Jadi ketika itu apa ya, siklus biologis diri itu nggak terbiasa dengan itu. Karena selama ini kan ya kalau mau tidur aja, mau bangun aja. Ini enggak kan, tidurnya akhirnya misalnya tidur sampai jam setengah 11, jam 11, terus harus bangun lagi jam 3 untuk bangunin orang sahur, terus juga untuk persiapan sahur gitu. Akhirnya ini luar biasa sekali. Tapi di situ adalah momen-momen dimana ngelewati puasa ini kayaknya banyak sekali pelajaran di situ, terasa sekali di situ perjuangannya, dan itu menjadi momen spesial sekali dan terasa sekali. Dan salah satu hari-hari puasa yang benar-benar terasa banget itu ketika nyiapin lapangan. Jadi dulu kita itu kalau sholat Idul Fitrinya itu di lapangan BCR, lapangan Politeknik itu di Rumbai. Lapangannya itu kan luas banget ya. Itu nyiapin lapangan untuk persiapan sholat Idul Fitri. Jadi nyiapin panggung, nyiapin saf. Itu persiapinnya itu salah satu hari, aduh berat banget. Udah panasnya luar biasa. Nyiapinnya juga di situ di terik matahari di lapangan itu benar-benar terasa banget. Itu ngelawan banget puasanya. Nah, tapi alhamdulillah memang terlewati sepanjang 30 hari kita berpuasa itu. Dan ketika kita ngelewatinya itu semua dengan semua suka dukanya, dengan semua momen-momennya, karena pertama kali puasa sampai lemas kadang gitu kan, baru pertama kali. Dan disitulah akhirnya kita bisa merasakan ya, tidurnya kurang, apa semua kurang gitu kan. Di akhir ketika kita sholat Idul Fitri itu benar-benar terasa lega, ya Allah alhamdulillah bisa melewati Ramadan itu 30 hari full misalnya. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa melewati Ramadan itu. Itu adalah 30 hari yang sangat banyak pembelajaran, karena saya langsung secara sekaligus melewati di situ pertama kali puasa, pertama kali sholat tarawih, pertama kali harus ikut sahur, terus juga ngebangunin orang sahur, terus nungguin orang tadarusan. Dan saya tentunya tidak ikut tadarusan karena belum bisa baca Quran ketika itu. Dengerin setiap harinya dengerin ceramah, tausiah. Dari situlah langsung banyak sekali pembelajaran, karena setiap malamnya kan kita dengerin tausiah di hari di ba'da sholat
sholat isya sebelum tarawih dengerin tausiah. Dan biasa di masjid kami itu ketika puasa itu setiap pada subuh selalu ada ceramah singkat lah, jadi ceramah singkat. Itulah yang akhirnya mempercepat untuk mendapat pembelajaran, mendapat pengetahuan, dan juga menanamkanlah nilai-nilai Islam yang ada, pembelajaran tentang pengetahuan Islam yang ada itu kepada diri. Itulah alhamdulillahnya sekali ya, terasa terdukung sekali ketika itu. Dan terasa sekali lah ini puasa ini menjadi pembelajaran. Bahkan apa namanya, itu adalah puasa yang sangat berkesan lah di antara puasa-puasa yang lain. Mungkin karena pertama kalinya juga. Inilah puasa yang pertama kali, dan puasa itu akhirnya memberikan pelajaran yang indah selama 30 hari terlewati itu, memberikan makna pembelajaran bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus menahan diri, bagaimana kita supaya tidak mudah tergoda, bagaimana supaya kita nggak mudah goyah meskipun banyak cobaannya, banyak tantangannya, meskipun orang mengentengkan, memudahkan, ya udah buka gitu, tetapi ketika kita udah berusaha, ketika berbukanya itu terlewati sehari penuhnya itu, akhirnya di situ benar-benar terasa tidak hanya sekedar melepas dahaga, tapi benar-benar terasa peluang, ya Allah hari ini lewat, alhamdulillah. Ketika itu setiap harinya lewat satu hari, ya Allah alhamdulillah hari ini terlewat, alhamdulillah hari ini terlewat, karena mungkin belum terbiasa ketika itu. Dan itu menjadi hal yang indah ketika kita mendapatkan Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Ya, ini adalah salah satu momen di mana melewati puasa pertama kali. Mudah-mudahan tahun ini melewati puasa ini dalam corona, tidak bisa kemana-mana, sholat juga tidak bisa berjamaah seperti biasanya, ini menjadi tempat untuk melatih diri, untuk mendidik diri, dan menjadikan puasa ini benar-benar berkesan. Saya sih berharap benar-benar puasa tahun ini berkesan, mengembalikan banyak hal kepada diri, memberikan pelajaran banyak hal kepada diri, menjadikan kita jadi lebih baik lagi, kembali memanusiakan diri kita, kembali menghambakan diri kita sebagaimana mestinya seorang hamba begitu. Mudah-mudahan puasa tahun ini di tengah corona ini malah semakin memberikan banyak pelajaran dan memberikan banyak makna di dalam melewati hari-hari kita, dan menjadi orang yang lebih baik ketika keluar dari puasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa terus lebih baik, mudah-mudahan kita tetap semangat melewati puasa-puasa kita, tetap jaga diri, stay safe, kalau nggak ada apa-apa tetap di rumah aja. Mudah-mudahan jangan lupa senantiasa mendoakan agar Allah angkat segera wabah ini, agar kita bisa beraktivitas lebih baik, lebih nyaman, dan bisa berjamaah kembali. Jikalau kamu merasa konten ini ada manfaatnya, silahkan boleh subscribe channel ini, dan boleh di-share ke teman-teman, dan boleh komen di bawah tentang momen-momen puasa kalian masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.